Cina punya investasi besar. Cina juga punya kedekatan sangat baik lah sama Iran gitu ya. Tapi di peperangan ini kayaknya nama Cina nggak muncul nih. Iya. Gitu. Ada apa? Iya. Cina sangat hati-hati terseret perang di Timur Tengah ini. Dan tampaknya itu salah satu tujuan Amerika Serikat. Ya, untuk menyeret Cina dalam perang ini. Ya, karena Cina ini bisa dibilang sekarang pesaing ekonomi terkuat dunia ini sekarang Amerika itu Cina sekarang. Ya, karena dia industrinya aja maju, ya, teknologi sekarang HP-HP itu HP-HP Cina. Bahkan dia punya aplikasi media sosial sendiri ya. Saya kebetulan kuliah S3 di Malaysia, 80% teman saya itu Tiongkok. Dosen-dosen dari Guangzhou, dari Beijing, ya. Dan memang anaknya rajin-rajin, pinter-pinter kayak gitu ya. Semangatnya itu sangat tinggi. Saya tanya gitu, kenapa kamu tuh kuliah sampai ke negeri Malaysia? Menarik jawaban dia, Mas Nabil ya. Karena our president, Xi Jinping, encourage the student or youth to take study in the British speaking countries. Jinping, presiden saya, itu mendorong anak-anak muda, mahasiswa itu keluar ke negara-negara berbahasa Inggris. Karena? Bahkan bila perlu ke barat. Karena untuk bersaing secara internasional. Dengan language internasional. Dengan language, dengan pengalaman, dengan teknologi. Pelajar asing di Amerika yang terbanyak kan Cina. Ya, di berbagai kampus itu, beberapa kampus itu Cina itu. Karena dia memang sengaja dikirim ke Harvard, ya, ke Ohio, ke Columbia, belajar teknologi, belajar digital, belajar AI, ya belajar dari musuh. Betul. Ya gitu, untuk menguasai sistem musuh itu seperti apa. Gitu. Ini yang sekarang terjadi di Cina. Dia ingin mengembangkan ekonominya. Makanya itu Amerika sadar. Ini harus kita potong kompas di tengah jalan. Caranya ialah mendirect mereka kepada perang. Menyeret mereka dalam perang yang berkepanjangan untuk menghabiskan sumber daya ekonominya. Ibarat pohon sebelum berbuah dipotong di pertengahan. Gitu. Dan Cina know this. Dia tahu betul soal ini. Maka dia sadar gitu ya. Dia nggak mau kan terlibat perang ini. Dan Cina kan nggak mungkin. Dia mengorbankan kepentingan ekonomi dan negaranya hanya demi satu negara. Dan jangan lupa orang mengatakan Cina sama Iran itu sekutu dekat. Benar, tetapi secara investasi itu lebih besar investasi Cina di negara-negara Teluk ketimbang di Iran. Jadi ternyata kan kalau kita sekarang taunya investasinya cukup besar gitu ya dengan Iran gitu ya. Tapi ternyata dengan Teluk ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar gitu. Karena gini, investasi Cina di Iran itu hanya sekitar 14 miliar US dollar. Sedangkan di negara-negara Teluk ya keseluruhan ya bukan hanya satu negara itu sampai 240 miliar US dollar. Mana yang lebih banyak? Teluk. Bahkan Cina itu mendorong adanya upaya gencatan senjata dan dieskalasi. Karena Teluk ini, Teluk Persia, Teluk Arab semua ini pasarnya Cina. Gitu. Kan nggak mungkin dia ingin ngebakar pasarnya itu sendiri kalau dia mempersenjatai Iran. Ya, apalagi Iran tuh juga nyerang ke negara-negara Teluk karena dengan dalih punya pangkalan militer Amerika Serikat. Bahasanya Cina kepada Iran, bro, lu nyerang Teluk itu sama aja lu ngebakar rumah gua. Kalau lu perang berkepanjangan, lu damai kek sama mereka. Dan jangan lupa Arab itu, negara-negara Arab itu udah bikin konferensi tingkat tinggi bidang ekonomi pertama kali Arab dan Cina tahun 2023. Artinya sudah ada bahasan sebelumnya buat masalah ekonomi antara negara-negara Arab dengan Cina gitu ya? Iya gitu. Makanya saya termasuk yang nggak setuju kalau kita lihat Arab itu, oke, kita banyak kritik Arab karena hubungan dengan Amerika Serikat, tapi kita katakan dia antek Amerika, enggak. Karena negara-negara Arab, mohon maaf Mas Nabil, mungkin ini bahasa yang agak genit di media, mulai selingkuh sama Cina. Gitu. Ya, banyak orang ternyata nggak ke-expose tentang hal ini. Nggak ke-expose, mulai selingkuh sama Cina. Arab nge-play masuk bridge. Padahal dia sekutu ekonominya Amerika Serikat. Uni Emirat Arab bahkan sudah masuk bridge. Indonesia aja masuk bridge. Ya. Mesir yang tadinya diberikan banyak donasi oleh Amerika Serikat ya. Itu kan negara kedua penerima banyak donor setelah Israel itu Mesir. Betul. Tapi Mesir beli pesawat Cina, Zhengdo itu. Bukan F-35. Belinya Zhengdo yang. Kenapa? Ini Zhengdo ini Mas Nabil ya. Ini pesawat yang disebut-sebut itu lebih keren ketimbang F-35. F-35 pesawat tempur generasi kelima yang dia kalau diserang radar tuh dia bisa belok. Ya, tapi Zhengdo ini ketika perang Pakistan sama India kan terbukti dia sukses itu mengalahkan India. Si Mesir sekarang malah mau belinya dari Cina. Dan Trump kan pebisnis. Nah kalau gini mulu nih sekutu gua berhamburan nih. Belok ke samping semua. Gitu lah, rugi bandar lah bahasanya. Iya. Menurut saya Amerika sangat ekonomik. They calculate the economic factor.
Dia sangat ngitung persoalan ekonomi. Dia nggak Muslim nih, Sunni lah, bodo amat lah ya. Ya selama duit itu masih bisa dikendalikan, mereka dikendalikan. Ya gitu. Ya. Makanya kan dulu jangan aneh juga Amerika Serikat kerjasama dengan Syiah gulingin Saddam. Kan juga sejarah itu. Betul. Menjadi catatan kita juga gitu ya. Iya, karena apa ya? Ini karena faktor penguasaan minyak, penguasaan hegemoni ekonomi. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah sebenarnya larinya ke ekonomi aja gitu ya. Iya, lebih tepatnya geoekonomi. Geoekonomi, betul. Pertarungan geoekonomi. Oke, sehingga tadi akhirnya juga dari hal yang seperti ini udah kebaca sama Cina juga udah langsung bisa mengkalkulasi. Gua nggak usah turun nih ke sini. Nggak usah turun. Karena gua akan rugi banyak ketika gua ngebantu Iran. Dan itu yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Oke, artinya Kepancing pancingannya itu ya, pancingannya nggak ketarik dong gitu ya. Iya, Nah, gitu. ini luar biasa sekali. Kemudian banyak hal-hal atau juga negara-negara yang akhirnya juga menjadi sesuatu yang dipertanyakan sama masyarakat. Tapi di obrolan kita mulai kejawab nih. Cina nggak ikutan karena faktor ekonomi. Kemudian kalau kita ngomongin Rusia nih Bang. Iya. Nggak ikut-ikutan juga. Padahal kan ini merupakan sekutu juga gitu ya. Kadang-kadang ngomong nggak ikut juga. Ekonomi juga kah? Mas Nabil, politik internasional itu nggak ada hitam putih. Oke. Ya. Kadang sebuah rezim berganti bisa mengubah kebijakan negara tersebut. Itu kalau dalam hubungan internasional disebut idiosyncrasy of foreign policy. Kebijakan suatu negara itu bisa berubah ketika presidennya berubah. Contoh Kuba. Dulu zamannya Kuba, zamannya Fidel Castro anti Amerika. Betul. Berganti ke Raul Castro, mendekat ke Amerika. Begitu juga Amerika Serikat. Putin itu kan punya hubungan yang tidak baik dengan Biden, tetapi sama Trump itu kan mereka akrab. Begini. Yoi, mantap. Makanya Trump itu kan juga tidak banyak memberikan dukungan sama Ukraina ketika dia terpilih. Kata Putin, ini justru kawan gue nih. Ya, ini bro gue nih kayak gitu ya kan. Udah bro banget. Udah bro banget kayak gitu. Dan Amerika Serikat menengahi negosiasi gencatan senjata Ukraina dan Rusia sekarang. Ngapain gue musuhin sama Trump? Kayak gitu. Ya, tetapi kan namanya juga teman tetap harus dipelihara nih Iran ya. Ya gue kasih lah senjata tipis-tipis, gue kasih lo sistem intelijennya, sistem AI-nya, sistem rudalnya. Ya, karena Iran itu juga memasok drone ke Rusia untuk melawan Ukraina. Kan Iran juga nanya, lu dulu gue bantu bro, sekarang lu apa feedback buat gue? Kayak gitu ya. Nah, kata Putin, tapi gue lagi temenan nih sama Trump nih. Kayak gitu ya, lu gue kasih yang gak banyak ya. Nggak ada hitam putih politik itu. Nah, itu juga yang kemudian membuat Rusia tidak begitu banyak terlibat. Apalagi dia juga sudah babak belur sama Ukraina. Betul. Abis juga Rusia itu. Kan Rusia juga sama tuh mikirnya dulu perang sama Ukraina itu bisa berlangsung. Ternyata panjang. Panjang sampai sekarang itu udah 4 tahun ya, udah 5 tahun. Perang gak usai-usai. Kan ongkos perang itu gede ongkosnya. Betul. Nggak ada, makanya negara itu nggak ada yang mau terlibat perang kalau bisa diplomasi. Ya kita kan perang itu ongkos militernya itu bisa nyedot dari APBN-nya, masalahnya gitu. Bisa ditambah. Sekarang Amerika aja udah negara superpower itu, dia punya ini anggaran perang Amerika 1,5 triliun dolar per tahun. Dia masih minta tambahan 200 miliar dolar. Kayak gitu ya. Nah, ini yang membuat kemudian Rusia juga berpikir panjang untuk tidak banyak terlibat secara jauh. Oke, jadi akhirnya udah banyak negara-negara sekutu baik dari Iran yang ternyata juga temenan sama Amerika gitu ya. Sekutunya Iran kayak Cina ternyata juga menjadi investor terbesar di negara-negara Teluk, yang artinya kita tetap berteman, kita tetap relationship gitu ya. Tapi gue nggak bisa bantu banyak nih gitu ya. Faktornya semuanya ekonomi gitu ya.